Yang kalian lihat ini adalah salah satu cuplikan dari keseruan launching Apple semalam di Amerika, WWDC 2020. Oke, balik lagi di Gadgetainment sama gue Divi, dan di video kali ini gue mau sharing kepada kalian tentang event Apple semalam yang mulai sekitar jam 12 malam ya. Jadi nonton kurang lebih sekitar 2 jam. Dan di sini gue mau ceritain kepada kalian apa aja fitur-fitur terbaru dari Apple yang dituangin di dalam OS-nya. Dan langsung aja kita mulai. Yang pertama, iOS 14. iOS 14 ini atau iOS 14 ini semalam benar-benar jadi bintangnya nih. Mereka yang mencuri perhatian karena ternyata Apple berhasil memoles beberapa sentuhan baru di iOS 14 ini. Dan gue akan jelasin kepada kalian beberapa di antaranya. Yang pertama, Apps Library. Ini itu semacam kumpulan apps yang sering kita pakai ya. Terus sama Apple dipermudah dengan ditaruh di satu halaman khusus dan dikategoriin juga. Ini bisa dicari di search mode handphonenya ya. Nanti kelihatan ada di situ. Gimana ya? Ini tuh sebenarnya mirip sama recent apps yang ada di handphone Android. Bahkan di handphone Apple juga ada. Cuma dikasih sentuhan lebih menarik dan lebih baru aja. For some people mungkin ini akan berguna banget. Terus ada lagi nih. Kalau kalian memang pengguna iPhone sejati dan punya banyak aplikasi yang bikin banyak halaman, sekarang kalian bakal dipermudah karena halaman ini bisa di-hide ya. Bukan dihapus, tapi di-hide. Dan cukup diakses via App Library tadi. Nah, kalau gini jadi masuk akal sebenarnya kenapa mereka menciptakan App Library tadi. Karena sebenarnya kalau misalkan dibikin kayak gini, aplikasi-aplikasi yang di belakang itu bisa di-hide. Mereka jadi nggak harus nge-scroll ke belakang untuk nyari aplikasi, tinggal nyari di App Library aja. Oke, cukup membantu. Yang kedua, widget on home screen. Yang ini menurut gue adalah salah satu fitur terbaru iOS yang makin mirip sama Android. Jadi sekarang kita bisa naruh widget jadi satu dengan home screen. Caranya, tinggal masuk aja ke menu widget, terus drag and drop aja langsung ke home screen. Ada beberapa hal yang gue suka banget dari widgetnya Apple sekarang. Salah duanya adalah, sekarang sudut widgetnya ini ngikutin ikonnya ya, ikonnya iOS nih, rounded corner. Ini menurut gue udah elegan banget lah, gak kaku gitu. Dan satu lagi, ini adalah Smart Stack. Ini fitur yang bakalan berguna banget buat kita yang biasanya pakai banyak widget sekaligus. Cara kerjanya adalah dengan numpuk widget yang kita mau dalam satu tempat aja. Jadi nggak bakal makan space banyak. Tinggal swipe lalu nanti widgetnya bakalan pindah dan ganti sendiri. Simple sih, tapi sebenarnya ini cukup esensial ya. Jadi menurut gue Apple cukup cerdas bikin Smart Stack ini karena Android belum bisa kayak gitu. Oke. Ketiga, Picture in Picture Video. Ini juga sebenarnya udah ada di Android ya, udah lama malah. Tapi Apple juga kayaknya nggak mau kalah dan bikin hal yang sama. Cuma perpindahan animasi di sini ini smooth banget, nice. Lalu ada ini juga nih, Siri. Ini bukan nikah ya, ini ya udahlah ya, udah pada tahu juga kalau Siri itu asisten personalnya punyanya Apple. Dan Siri di sini itu kena sentuhan baru juga dari Apple, yaitu adalah tentang animasinya. Jadi animasi di Siri yang terbaru ini gak makan space banyak, alias gak satu layar penuh, tapi cuman satu bulatan aja di tengah. Keempat, New Translate Apps. Ini ya semacam Google Translate juga ya, bisa nampilin berbagai macam bahasa juga. Dan bisa langsung terjemahin bahasa dari lawan bicara yang dari beda negara. Intinya, Apple bikin apps ini tuh sebenarnya untuk mempermudah komunikasi antar manusia, khususnya yang beda negara. Jadi sekarang kalian gak perlu takut lagi tuh kalau mau PDKT sama orang Jerman, sama orang Belanda, Prancis, atau negara manapun. Gak perlu takut lagi gak nguasain bahasanya, karena udah ada aplikasi ini. Kelima, App Clips. Ini menurut gue yang cukup revolusioner dari hajatannya Apple semalam. App Clips. Karena si Apple ini mentang-mentang udah bisa pakai NFC ya, dia langsung latah gitu untuk pakai beberapa aplikasi berbasis NFC. Cara kerjanya simple sih sebenarnya. Kalau di Amerika sana udah banyak kan yang nerapin digital life, macam mau parkir aja tinggal scan. Mau makan tinggal scan. Mau tidur ya tinggal merem. Masa mau tidur di scan? Enggak lah, merem. Enggak. Maksudnya pas kita lagi scan si tag NFC-nya, nanti secara otomatis akan nampilin pop-up screen dari si penyedia jasanya. Dan enaknya lagi, kita bisa lakuin ini tanpa harus install apps-nya terlebih dahulu. Oke, buat yang ini Apple tuh selangkah lebih maju daripada Android ya. I have to admit it. Sorry Android. Berikutnya yang kelima, Pin Conversation. Nah, iMessage, kalian dapat salam dari WhatsApp. Ya karena WhatsApp udah pernah bikin dan emang udah dipakai sampai sekarang. Pin conversation itu bisa langsung dinaikin ke atas. Tapi kayaknya Apple gak mau kalah, makanya iMessage-nya itu dipermak. Fungsi si pin conversation ini buat apa? Udah jelas. Buat nandain orang-orang penting di dalam chat room, biar gak usah nyari-nyari lagi kalau mau instant chat. Ada juga fitur mention buat balas reply yang sekali lagi udah ada di WhatsApp. Yang keenam, CarPlay.
Buat kaum yang masih suka bahas mendang-mending, sebaiknya skip aja bagian yang ini. Karena ini adalah semacam fitur mewahnya dari Apple yang kerjasama sama pabrikan mobil BMW dan juga Ford. Sebenarnya ini udah lama ya dan udah duluan ada ya. Tapi di iOS 14 ini dapat pembaruan, yaitu bisa ganti wallpaper dan juga ada pilihan tambahan. Misalnya buat nyari lokasi ngecharge mobilnya. Ya, di sana itu mobil udah banyak mobil listrik ya, jadi diisinya di charge, bukan diisi bensin. Apple tuh menyebut fitur ini dengan EV routing. Jadi mereka bakal bisa ngasih tahu di mana letak si station listrik ini berada untuk ngecas mobilnya. Dan yang ini nih, ini yang paling canggih menurut gue. Sekarang kalian bisa nyalain mobil via iPhone langsung. Jadi nggak masalah tuh kalau kalian nggak bawa kunci mobilnya. Tinggal deketin aja iPhone-nya ke pintu mobil yang udah ada NFC-nya. Nanti mobilnya itu bakal langsung idle, lampunya tuh langsung bakal nyala. Dan pas masuk, kalian tinggal taruh di tempat yang udah disediain. Terus pencet start engine-nya. Dan voila, mobilnya nyala. Tapi pastiin handphone kalian tuh hidup ya, jangan sampai lowbat apalagi mati. Karena kalau udah mati ya udah wassalam. Buat iOS 14 yang ada di Apple kurang lebih kayak gitu update-nya. Tapi sebenarnya masih ada update beberapa lagi terkait dengan environment-nya Apple. Karena yang mau gue bahas berikut ini adalah tentang iPad, yaitu iPad OS. iPad OS di sini juga kena sentuhan baru ya, diantaranya bagian home screen-nya. Home screen ini juga kena perombakan yang sama kayak iOS ya. Ikonnya tuh lebih minimalis, terus sirinya juga sekarang nggak ngambil banyak space, cuma di pojokan bawah aja. Notification pop-up-nya sekarang lebih minimalis. Dan buat yang nggak bisa lepas dari Apple Pencil, siap-siap dengar hal yang satu ini. Khusus di iPad OS, mereka punya fitur yang namanya Scribble. Ini adalah fitur ngerubah handwriting jadi teks. Terus kalian juga bisa select tulisan tangan kalian dan bisa dipindah pakai copy paste atau move paste. Bakal berguna banget buat yang kerjanya nyatet mulu nih. Terus kita pindah lagi ke ekosistem berikutnya. Ekosistem berikutnya ini adalah watchOS ya. Ini untuk iWatch-nya punyanya Apple. Jadi kalau dipikir-pikir itu, mereka setiap device-nya itu punya OS sendiri yang dipikirin satu-satu gimana cara pengoptimalannya. Wow. Oke, watchOS 7 ini bisa apa aja? Salah satunya adalah kalian bisa sharing watch face ke teman-teman kalian. Dan pasti juga jam tangan teman kalian itu adalah iWatch juga. Jangan Amazfit atau yang lain. Karena nggak bakal bisa di-sharing juga itu watch face-nya. Nggak bakal masuk. Dan ada satu fitur juga yang menurut gue ini fitur yang 2020 banget. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena Apple punya yang namanya Automatic Hand Wash Detection. Jadi ini jam bakalan punya set waktu sendiri pas kalian lagi cuci tangan. Sumpah, ini canggih dari keren. Tapi sebenarnya cara kerjanya juga simple. Karena si iWatch-nya ini bekerja dengan cara mikrofonnya itu nyala untuk mendeteksi air yang mengalir sama gesekan tangan kita. Jadi di situ waktunya akan ditentuin tuh. Wah, keren. Dan buat yang nanya seri laptopnya Apple gimana, dapat update OS juga atau enggak, tenang aja, itu juga dapat. Sebutannya itu untuk yang sekarang adalah macOS Big Sur. Big Sur. Big Sur, Big Sur. Ya, seperti itulah penyebutannya. Ini kalau nggak salah macOS yang versi ke-11 ya. Salah satu fitur terbarunya adalah perubahan pada icon dan juga dock apps-nya. Iconnya sekarang jadi kelihatan makin mirip sama Apple iPhone. Ya, lebih simple dan juga lebih flat kelihatannya. Terus ada juga ini panel quick setting yang sama persis kayak ada di iPhone juga. Letaknya ada di pojok kanan atas, kita bisa buat ngatur wifi, bluetooth, airdrop, kecerahan layar, dan lainnya hanya dari quick panel ini. Sejujurnya ini jadi menarik sih buat gue, karena iPhone dan juga iPad itu kan udah seragam ya. Yang belum itu cuma tinggal MacBook sama iMac. Dan semoga aja MacBook di belakang ini juga dapat pembaruan si Big Sur itu, jadi gue bisa ngerasain. Dan lagi-lagi seperti yang gue bilang tadi, kayaknya Apple tuh memang mau menseragamkan semua lininya ya. Sekarang untuk MacBook dan iMac-nya itu sudah mau meninggalkan Intel dan mereka beralih pakai chipset sendiri. Dan kalian tahu kan seberapa ganas chipsetnya Apple di iPhone sama di iPad aja tuh udah bagus banget. Apalagi untuk di MacBook atau di iMac. Jadi patut kita tunggu ke depannya seperti apa. And that's it. Itu aja yang bisa gue sampaikan terkait event Apple semalam WWDC 2020. Ini event yang diselenggarakan oleh Om Tim Cook ya. Semalam itu jadi kayak lebaran versinya mereka. Cuma bedanya ini nggak ada nasi kotak sama berkatnya aja. Jadi gimana? Semakin tercerahkan? Semakin yakin untuk menjadi fanboy Apple? Atau justru malah sebaliknya? Tulis di kolom komentar di bawah. Dan juga jangan lupa please like and subscribe, share juga ke teman-teman kalian, bilang kalau Gadgetainment bikin video baru. Dan akhirnya tadi dicabut, sampai ketemu di video berikutnya.